Sebelum praktek, saya akan lihatkan dulu. Barangkali dari saudara mahasiswa belum tahu paket APD yang sudah disiapkan oleh Hima. Ya. Yang pertama paketnya itu ada ini, ada kacamata Google. Kalau yang sudah pakai kacamata memang seperti saya memang ini tidak diperlukan, tetapi ketika kita lepas kacamata misalnya pakai software ini bisa dipakai, lebih aman lagi kita kalau pakai ini. Kalau pakai kacamata double, kalau kita pandai-pandai memposisikan juga masih bisa, jadi ada dua perlindungan ya. Namanya APD berarti itu melindungi diri kita dan pasien kita. Google ya. Kemudian gaun ada 3, ada 4 ya. Yang pertama ini yang kayak ponco ya, ponco. Kancingnya ada di belakang. Nanti kita peragakan hampir seperti kimono sih tapi kebalik. Kalau kimono di depan, ini di belakang ya. Ini kemudian dan dipakai. Yang nomor 2 ini yang kayak jas hujan. Tapi kalau dipakai betul-betul jas hujan ya ini basah ya nanti ya. Ini yang seperti jas hujan, ada penutup kepalanya juga. Cuma ini desain itu all size. Ini pakai celana ya. Pakainya celana. Ya, ini didesainnya all size. Jadi yang badannya imut kayak busuk ini itu tenggelam. Tapi jangan khawatir, justru kalau besar bisa dikecilkan. Nah kalau kecil nggak bisa dibesarkan. Ini nanti bisa dikecilkan, ya, dimodif sedemikian rupa supaya pas dengan badan kita. Pasti bisa ya, pasti bisa nanti. Terutama ini kan cewek-cewek nanti bisa dijahit sendiri supaya celananya itu panjangnya pas dengan kaki kita. Itu jadi ini all size, semua ukurannya sama. 2 ya, 3 sama Google. Kemudian ada gaun lagi. Ada gaun lagi berwarna putih. Sama ini warna putih semua. Ini untuk perlindungan juga. Ini kancingnya di depan. Ya, di depan. Di depan di belakang ya. Saya ada talinya. Ada talinya di belakang. Jadi ini yang seperti kimono. Ini ada di belakang. Jadi nanti kita kancingkan di sini. Atas dikancingkan, bawah dikancingkan juga. Ini. Ya, lihat ya. Kemudian masih ada satu lagi. Murah ini gimana? Karena banyak, dapatnya banyak. Sudah. Kemudian kalau lagi kita buka ya. Ini isinya sepatu dari kulit kaca, sepatu atau pelindung kaki ya, lebih tepatnya ini pelindung kaki. Jadi pelindung kakinya ini kayak film-film Versace itu ya, nanti tampilnya kayak gitu. Tidak usah saya peragakan ya, cara memakainya gampang. Ini sepatunya atau pelindung kaki. Kalau karena ini kita di klinik ya, tapi kalau di lapangan kita pakainya sepatu boot. Karena kita di klinik pakainya sepatu dari kain yang sama dengan kuninnya. Nanti ketika praktek di klinik ini kita pakai. Sudah, kemudian ada penutup kepala. Penutup kepala untuk COVID, jika amin. Nah, yang nggak pakai kerudung wajib. Ya, wajib memakai penutup kepala. Sudah, kemudian kita pakai
face shield-nya. Ya. Ini. Hari ini kita akan lakukan praktikum, ya. Mulai dari pemilihan alat sampai ke bahan sampai ke pengadukan dan aplikasi nanti di Quantum. Ini Quantum ya. Kita hari ini mau pakai baju biru dulu ya, yang putih besok aja. Pakai baju biru dulu. Oh. Ini bahannya cukup nyaman, ya, tidak terlalu panas. Ada beberapa macam sih, ada beberapa pilihan. Yang ini tidak terlalu panas. Jadi nanti jangan takut sumuk ketika praktek dengan pasien, ya. Kancingnya di belakang. Kemudian ada talinya kayak seperti kimono. Kita talikan. Talinya ada di depan. Jadi gendut ya. Yang badannya gendut jangan khawatir, nggak akan kelihatan. Sudah, kemudian pakai desainnya. Itu kalau kita berhubungan langsung dengan pasien. Kemudian handscoon harusnya terakhir atau pertama? Harusnya terakhir, karena kita akan memakai ini. Oke. Ini sebelum pakai handscoon harusnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Sekarang ada di dalam satu ruangan, sehingga kita tidak terkontaminasi dengan kondisi di luar. Ya. Cuci tangan, kemudian dikeringkan dengan handuk steril, lalu kemudian kita pakai handscoon-nya. Sudah. Nah, kita akan memilih bahan. Praktek kita adalah konservasi. Konservasi ya. Jadi alatnya dulu. Alatnya apa? Alatnya apa saja nih? Konservasi. Ayo, mana suara saudara mahasiswa, mana suaranya? Apa dulu? Odeset. Oke, kita pilih. Odeset berarti ada kaca mulut. Kaca mulut, pinset, sondel. Dan satu lagi apa? Satu lagi apa? Odeset. Oh ya. Oke, ini sementara belum. Jadi ini odeset. Ya. Ya, kemudian itu alat. Nah, untuk bahan apa yang ART itu bahannya dari apa? Kita kan mau nambah ART. Kelas ionomer. Oke, dari GI kita cari GI-nya. Kita cari GI-nya. Saya boleh minta kursi? Kelas ionomer. Ini bukan. Ya, ini kemudian kan ya, ada dua, satu paketnya, ya, ada dua, powder dan liquid. Nah, nanti ketika praktik kita sudah pelajari dulu konsentrasinya seperti apa sih. Kalau untuk tambalan ART kita seperti apa konsentrasinya? Seperti gempol. Siapa yang pernah memegang gempol? Ya,
Jadi kalau kita mengandaikan itu jempol, setidaknya kita punya bayangan, pernah merasakan kayak apa sih tekstur jempol itu. Kalau kita kesulitan mungkin bisa mengandaikan dengan perumpamaan yang lain yang kita pernah memegang, ya. Apa itu? Seperti kalau seperti nasi bagaimana? Nasi juga macam-macam ya, ada yang lembek, ada yang keras. Yang jelas itu tidak seperti kalau kita melakukan disusilan. Kalau disusilan itu jelas lebih encer, seperti kental manis. Tapi karena ini seperti jempol, jadi istilahnya kalian tadi itu lebih sedikit apa namanya, itu kenyal ya. Nah, untuk mengambil bahannya ada skop, ada sendok. Sendoknya ini harus hati-hati karena apa? Ketika kita mengambil itu harus ditentukan dengan kebutuhan. Kalau kita mengambil kemudian ditempelkan ke dinding botolnya, biasanya akan menjadi padat, sehingga ketika nanti ditaruh di kertas apa namanya? Paper itu akan jadi banyak sekali loh. Ternyata kok banyak sekali. Untuk paper pad supaya permukaannya datar dan kita mudah untuk mengaplikasikan, saya sarankan dialasi dengan apa namanya? Mixing. Ayo namanya apa? Ojo kesuan yang mas dari lali. Nek amin mesti pecahan kaca ini. Beling. Ini bentuknya adalah mixing slab atau seperti kaca memang. Mixing slab. Nah, kemudian paper padnya kita taruh di atasnya, sehingga nanti akan lebih mudah kalau di permukaan, khawatir permukaan mejanya tidak rata, maka ini kita pakai mixing slabnya. Baik. Nah, scoop memang fungsinya untuk mengambil. Tapi kalau misalnya kita mau ART ya. ART itu bisa kavitasnya atau kariesnya, bukan kavitas. Kavitas itu kan kalau kita bentuk ya. Kalau ini kan karies, karena kita tidak membentuk. Jadi bedanya kompetensi ini ART dengan tambalan GI atau amalgam. Itu kalau di ART itu kita tidak membentuk kavitas, tergantung kariesnya. Kariesnya adanya seperti apa, mau oval, mau bundel, mau kotak, mau di pinggir, mau di tengah, yaudah itu yang harus ditambal, dibersihkan. Beda dengan tambalan GI atau amalgam. Kalau amalgam kita buat bentuk menurut kelasnya, kelas 1, 3, 5 misalnya ya. Ini contohnya ada di sini. Ini untuk yang kelas 5. Kelihatan ya? Kelas 5. Sudah pernah kan membuat gigi gajah? Masih ingat membuat gigi gajah? Oke. Nah, kemudian di kelas 5. Kemudian di kelas 3 dulu. 3. Kelas 3 ada di bagian gigi anterior dan posterior. Kelas 3 itu ada di samping. Memang lebih sulit karena ada di interdental. Nah, ini untuk gigi anterior kelas 3. Sudah pernah dipraktekkan juga di gigi gajah. Kemudian baru kelas 1. Kelas 1 itu ada di gigi posterior. Kelas 1 ya. Ini bentuk kavitasnya, kariesnya itu mau sempit atau lebar, itu kita bentuk sesuai dengan kelasnya. Kelas itu mengacu pada tempat di mana karies itu berada. GI bagaimana, amalgam bagaimana. Kalau amalgam
akan lebih spesifik lagi, karena kalau amalgam itu teknik pembuatan kavitasnya harus betul-betul tegak lurus, box, kotak. Sifat amalgam itu tidak lentur seperti GI, jadi dia harus kotak, betul-betul kotak, tegas garisnya, gitu ya. Oke, kembali. Jadi tadi untuk kita sampai ke pengambilan bahan ya. Bahan, kalau misalnya itu tidak bisa pakai skop terlalu besar, kita bisa gunakan apa namanya? Kurang jelas? Katakan. Saya dulu ingat lagi. Apa namanya? Semen spatel. Bisa kita gunakan semen spatel untuk mengambil bahan. Ya. Jadi karena karyasnya itu suka-suka karyasnya gimana, ya? Berapa? Kita tidak membuat, kita tidak membentuk, kita hanya membersihkan nanti. Nah, setelah tahu kavitasnya, baru kita bisa mengira-ngira, menentukan, mengukur kebutuhan bahan. Nah, khawatirnya kalau sedikit pakai skop itu nanti terlalu banyak. Jadi ada dua pilihan pengambilan, bisa dengan skop, bisa dengan sendok, bisa dengan semen spatel. Paham ya? Ini pengambilan bahan. Kemudian liquidnya kita bagi, kita perkirakan dengan besaran tadi, dengan jumlah ordernya seberapa, liquidnya akan menyesuaikan. Liquid ya. Ya. Liquid kita tuang. Liquid ini harus dibagi menjadi dua, karena untuk powder juga bisa kita bagi menjadi dua. Sudah. Ini lupa belum, coba tolong diambilkan plastis itu namanya, pengaduknya. Ini kan buat semen, untuk yang GI, yang dari plastik ya, tuh. Kemudian kita aduk. Pengaduknya ini kita bagi menjadi dua bagian. Mengapa bagi dua bagian? Karena kita jaga ini kalau itu terlalu encer atau terlalu padat. Kita bagi dua menjadi dua bagian. Liquidnya juga kita aduk dulu. Kita aduk dulu. Gerakannya bagaimana? Memutar dan bolak-balik. Mutar dan bolak-balik ya. Sampai didapat konsentrasi seperti yang kita inginkan atau dibutuhkan untuk ketambahan ART-nya. Nah, kalau satu bagian sudah cukup ya. Oh iya, nanti ada videonya. Jangan khawatir, nanti saya kirim videonya. Ini kita disorting tahu. Oh, itu ya. Sudah, kita dapatkan konsentrasi seperti jempol tadi, ya, itu jempol. Sudah, kemudian untuk memasukkan, ya nanti kita bagikan videonya ya, jangan khawatir, amin. Kita peragakan di pentumnya. Dengan memasukkannya dengan apa? Plastis instrumen. Baik, ini kita dekatkan. Bangun ya. Nah, kita etak-etak ini posisi duduk ya, minggir. Tuh, akan dekatkan begini nanti. Nah, tadi mengambilnya dengan plastis instrumen ya. Jangan semuanya, kita sisakan dulu ya. Sisakan
Jangan dilongok-longok, nanti pasiennya takut. Kita menggunakan kaca mulut untuk melihat pasien. Waduh, ini tidak bisa. Kita cari amannya yang bawah saja ya, supaya ngelongok-longoknya. Ya. Kita mengandalkan pantulan dari kaca mulut. Ya. Pasti setelah naluri kita itu inginnya mesti mendekat begini, betul nggak? Penasaran. Apalagi kalau amin pasiennya cantik, wah alasan, modus, ya. Kita menggunakan pantulan dari kaca mulut. Ini kita sedang dalam proses ya, nanti untuk pembersihan kavitasnya ada sendiri ya. Ini kita dari pengadukan sampai ke penambalannya dulu. Baik, kemudian kita ini di gigi berapa nih? 36 ya, kita masukkan. Sudah. Kemudian meratakannya dengan apa? Menekannya dengan apa? Ya. Bisa dengan yang namanya semen stopper. Besar kecilnya itu ada bervariasi tergantung kariesnya. Pakai semen stopper dibuat untuk menekan, ya, menekan. Kemudian bisa dengan burniser untuk menghaluskan. Nah, bisa juga karena jauh bisa menggunakan jari kita ditekan. Kalau dengan jari kita akan lebih bisa merasakan, ya, bisa mengukur dengan perasaan kita, gitu ya, dengan jari. Tapi jarinya harus sudah dalam kondisi steril. Disterilkan dengan apa? Kalau ini kan jelas dari oven, dari steril ya. Jari kita tadi dengan apa? Bisa dengan disinfektan karena kita sekarang lagi pandemi. Bisa dengan alkohol tidak dianjurkan karena berhubungan dengan kavitas. Ini dengan Aquades, ya. Baik. Nah, ini sesudah itu kemudian sudah dibentuk sedemikian rupa sampai dirasa ini sudah benar atau sudah sesuai, sudah kita lihat itu sudah menutup karies yang seperti yang diinginkan. Nah, kemudian tahap determinasinya, pasien diajak untuk evaluasi. Evaluasinya dengan apa? Ditanyanya diperagakan. Pasien disuruh oklusi. Ada rasa ganjel apa enggak? Kalau misalnya tidak yakin bisa diukur atau dilihat menggunakan apa? Dikasih kertas apa? Articulating paper. Itu dimasukkan, kemudian pasien disuruh menggerakkan maju mundur. Nanti akan kita lihat mana bagian yang belum sesuai, yang belum oklusinya benar-benar match gitu. Ya, kemudian pasien disuruh tidak untuk makan berapa hari? 3 hari. Hati amuk kan 3 hari. Aja ngarang-ngarang, gawe teori dhewe. Berapa waktunya? 1 jam. Dipancing hari kok ya terpancing loh 3 hari. 1 jam. Tidak digunakan makan di bagian yang tadi ditambah. Jadi makanya pakai yang kalau tambahnya kiri ya makanya pakai yang kanan, kan begitu. Oke.
dari tahapan ini sudah paham belum? Dari tahapan ini sudah paham belum? Sudah? Ya, ya nanti lihat videonya lagi ya. Nanti kita kasih videonya. Baik, kalau dari ya. Bahannya cukup cepat mengeras, ya. Tapi juga tidak cepat banget. Overhanging, ya. Ya, ini pertanyaan bagus, amin. Itu juga sering terjadi karena kita memang yang namanya keterampilan itu membutuhkan jam terbang. Seberapa sering kita melakukan akan semakin baik kita belajar dari situ, ya. Untuk istilahnya itu waktu pengerasan, nanti juga bisa kalian browsing ya, waktu pengerasan gelas pionomer berapa menit itu ada ya. Nah, ini sekitar 3 menit itu masih bisa. Jadi kalau misalnya kita dari mengaduk tadi, kemudian kita tadi kan kita langsung nambah ya. Kita kan belum bagaimana cara menyiapkan pasiennya, termasuk memasang isolasinya. Termasuk kalau pasiennya ini anak-anak tidak dirayu-rayu barang rayunya long menit lebih. Nah, itu bagaimana? Itu belum ya. Tapi langsung. Jadi kita memperkirakan waktu pengerasannya. Kira-kira sudah terlalu keras ya tidak bisa dimasukkan lagi, gitu ya. Memang sebaiknya kita bekerja dengan cepat, tetapi kita juga tahu masih ada waktu untuk tiba-tiba ini sudah diisolasi ternyata pasiennya nutup karena anak-anak ya, nutup mulut. Artinya kita harus ulang lagi pakai cotton pellet kemudian dikeringkan kembali. Nah, itu kan makan waktu. Ya, kita bekerja cepat tapi banyak hal-hal yang mungkin di luar kendali, seperti tadi pasiennya tiba-tiba nutup sehingga kavitasnya jadi kariesnya menjadi basah. Nah, itu. Jadi nanti browsing ya, tepatnya berapa menit waktu pengerasan dari ketika diaduk sampai tidak bisa digunakan itu berapa menit. Itu ya, setting time-nya ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita lanjutkan ke kavitasnya, kariesnya, bagaimana membersihkan kariesnya. Tidak ada ya, nanti bisa dibantu dengan video yang kita buat hari ini ya. Baik, sekarang kita ke tadi alat, bahan, cara ngaduk sampai ke memasukkan ke kariesnya. Sekarang kita lihat untuk pasiennya. Ini kebetulan karena posisinya begini jadi agak nginguk-nginguk, jadi nggak apa ya. Di sini banyak relawan tapi kan nggak boleh dibuka mulutnya. Gitu. Nah, yang pertama jelas kita harus sangat familiar dengan yang namanya kaca mulut. Bagaimana memegangnya, kalian sudah ini juga memerlukan latihan. Kalau di rumah juga biasakan sehari-hari berapa jam itu menggerak-gerakkan kaca mulut, melihat dengan pantulan kaca mulut. Itu pun memerlukan keterampilan, artinya pembiasaan. Ya. Kalau nggak biasa itu coba mungkin mahasiswa yang baru ya, belum pernah memegang kaca mulut ya. Itu caranya saja kita agak kagok ya. Kagok kan? Kita jarang menggunakan tangan kiri untuk memegang sesuatu. Nah, itu perlu keterampilan khusus. Jangan menyepelekan segala sesuatu, biarpun hanya ini masalah sepele kecil, tapi perlu juga dilatih gitu. Kemudian mungkin bisa tolong ambilkan kapas untuk cotton pelletnya. Gitu. Nah, kemudian pinset. Ya, pinset. Sonde tadi untuk setelah kita ketahui ya, kita lihat kariesnya ada di mana? Oh ya, ini di gigi 44 misalnya. Kita lihat kariesnya. ART otomatis itu karies sudah terbentuk. Jadi nanti di buku status itu sudah muncul. Ya.
Di buku status itu sudah muncul ditemukan lubang gigi dalam keadaan berlubang, ya. Nah, kedalamannya baru itu dibuatkan cotton pellet sama cotton roll. Ya, pelajaran KDM di rumah ya, kita sudah ketemu kariesnya ada di gigi 4. Sudah kita ukur, jangan sampai itu gigi sudah tidak bisa, bukan kompetensinya ART, kita paksakan ya. Kompetensi ART apa? Anissa, Octavia, Inggil, kompetensi untuk ART syaratnya karies harus apa? Mengenai apa? Ayo, sudah mau praktek loh. Ya, harus bisa dibersihkan ya kariesnya. Kariesnya itu tidak sampai ke pulpa jelas ya. Kalau pulpa nanti kan pro saluran akar PSA atau pulpa keping. Nah, ini belum sampai ke pulpa, jadi masih antara superficialis, masih di permukaan, email, paling banter itu sampai ke dentin. Dentin saja tidak sampai dalam. Ya. Kemudian harus bisa dibersihkan dengan menggunakan eksavator. Ya. Eksavator harus bisa masuk. Baik. Tadi jarak antara operator dengan pasien berapa senti? Jaraknya berapa senti? Afifah? Ya, sekitar 30 senti. Jadi cukup ada jarak. Ya, kita kan harus jaga jarak. Akhirnya kita ada jarak juga. Ini cukup untuk memberi jarak antara operator dengan pasien. Sudah kita bersihkan. Nah, membersihkannya itu sampai apa? Sampai apa? Kriteria pembersihannya. Amika, teorinya Dokter Indah bagaimana? Sampai tidak ada jaringan yang menggantung. Menggantung itu terlepas dari jaringannya. Ya. Kalau masih ada di situ ada jaringan yang menggantung, berarti ada jaringan tidak sehat tersisa di situ, nanti dia akan berpotensi satu kemungkinan terjadi sekunder karies. Dua juga kemungkinan akan menimbulkan rasa sakit karena ada bakteri di situ. Ya, jadi tadi sampai jaringan bersih dari kotoran, dari sisa makanan, dari karang gigi, juga dari jaringan yang sudah tidak sehat, jaringan menggantung istilahnya. Itu harus dibersihkan. Ini juga bukan hal yang mudah, tetapi semua adalah memerlukan tantangan tersendiri. Karena kita tidak memakai bur, maka kita menggunakan eksavator. Ya. Ini juga memerlukan keterampilan ya, mengotak-atik ini jangan sampai kaku, caranya memegang bagaimana, ya itu perlu keterampilan. Tangannya aku dulu luwes, tidak peduli biasanya Agus itu megangnya gitar ya, aku suka gitar. Nah, ini kita perlu keterampilan untuk memperagakan, melemes tangannya, ya jangan kaku-kaku. Ya. Nah, ini dibersihkan. Jangan lupa ada fiksasi, ada tumpuan ketika menggerakkan ini. Ya. Fiksasinya tangan kita pada dagu pasien. Ya. Ada fiksasi, kemudian dibersihkan. Bisa yang sini, biasa yang sini. Nah, besar kecilnya eksavator dipengaruhi atau ditentukan atau disesuaikan dengan besar kecilnya, luas lebarnya, dalam jangkanya karies, ya.
sudah tidak ada. Ada kemungkinan pasien akan merasa linu kalau itu sudah karyasnya dalam, ya, sudah linu, tidak apa-apa. Kalau masih linu, kita bisa pelan-pelan. Tapi kalau linu banget, kita harus curiga, itu kemungkinan sudah sangat mendekati pulpa. Kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi pendarahan. Ya. Pendarahan itu terjadi apabila alat kita, entah itu sonde, entah itu ekskavator, itu membuka, terjadi penetrasi pada dinding pulpa, sehingga pulpa itu kan mengandung aliran darah, ya, sehingga darah akan keluar. Nah, itu tidak sampai ke situ, kita akan sampai di dentin, gitu ya. Baik, kemudian kalau sudah terbentuk, ini karton pelet ya. Ini karton pelet. Kita bersihkan dengan cotton pelet, ya, cotton pelet, sudah sampai bersih, ya, mencakup semua permukaan. Pasien disuruh berkumur, kemudian disemprot dengan 3-way syringe, ya, shot, karyasnya menjadi bersih, kemudian pasien disuruh berkumur. Nah, sudah. Sekarang kita pasang cotton. Pasang apa ini untuk mengisolasi? Halo, pada kemana ini? Kelihatan nggak? Cotton roll kita pasang di bukal dan di bukal dan lingual. Oke, bukal dan lingual itu untuk mengisolasi. Sudah, nah, sehingga kavitas siap untuk ditambal. Tapi sebelum ke ART-nya, karies ini harus diisolasi, disterilkan lebih dahulu dengan menggunakan Aquades. Kenapa tidak alkohol? Ya, alkohol itu bersifat panas sehingga khawatir iritasi jaringan. Kita menggunakan Aquades. Kemudian ini kalau dicelupkan di Depen dish itu kan mesti basah kuyup kan. Nah, harus kita tutulkan dulu di kapas, terus ditutulkan dulu biar nggak basah kuyup. Nah, kemudian baru untuk membersihkan karyasnya. Sudah. Kemudian diapa langkah selanjutnya? Apakah langsung ditambal atau diapakan dulu? Memakai apa? Dentin conditioner. Gunanya untuk apa sih? Dentin conditioner gunanya untuk apa? Membuka. Oh ya, nanti dibersihkan lagi. Dentin conditioner gunanya untuk apa? Ya. Caranya bagaimana dentin conditioner? Kita teteskan di paper pad, kemudian dengan cotton pellet kita oleskan di kariesnya. Sudah? Berapa kali? 10 kali atau berapa? Satu kali saja. Kemudian dibilas dengan apa? Didiamkan berapa menit? Ya, detik ya. Kemudian dibilas dengan Aquades lagi, didiamkan, baru kemudian ini karies ini siap untuk ditumpat atau diberi tambalan. Itu urutannya. Mungkin ada yang terlewat dari yang saya jelaskan?
Ya. Kalau misalnya saya ada yang terlewat, nanti dicocokkan dengan yang dilihat di YouTube atau di teorinya, gitu ya. Baik, nah sekarang Anda sudah siap untuk menambal ART. Ya, di kelompok saya ini ada berapa ini? Ada berapa? 14 ya? 14 mahasiswa. Dari sini, kelihatan. 14 ya, 14 mahasiswa ya. Ayo kelihatan semua. Octavia, ini mau di syuting ini, harus kelihatan wajahnya. Mana? Ya. Octavia, Inggil, Ainun ini. Ya. Bimbingan saya tadi sudah koordinasi matur dengan Ibu Ketua Jurusan, Bu Triwi. Nanti akan masuk klinik. Lailatul boleh sambil makan, boleh nih jam makan, boleh. Oh, ora bagi-bagi rata-rata kancane Neli ditawani, Wiji ditawani makan sendiri. Ya. Sudah, nanti ini nanti akan masuk klinik pada bulan Maret, mungkin minggu kedua ya, minggu kedua. Nah, syaratnya harus memakai APD lengkap. Kemungkinan bulan kedua Maret itu nanti klinik kita itu klinik bayan asuhan itu sudah disekat-sekat menjadi kubikal ya. Seperti di kedokteran gigi UI, saya pernah lihat itu tahun 2018 saya ke kedokteran gigi UI itu sudah dibuat seperti hampir mirip dengan ruang dosen. Jadi satu general unit, satu di kotak-kotak begitu. Itu saya pernah lihat di UI itu tahun 2018 kondisinya seperti itu. Nanti kita juga akan dibuat seperti itu, sehingga nanti dari satu general unit ini nggak bisa ngelongok-longok pakon kancan nih bari kipi enggak sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian sudah memakai APD lengkap. Nah, satu kali saja Anda datang ke kampus, nanti akan ada 3 pencapaian. Nilai kalian kan harian, UTS dan UAS. Nilai harian nanti saya ambilkan dari cara kalian mengambil alat dan bahan. Itu saya jadikan sebagai nilai harian. Nilai UTS saya ambil dari cara kalian mengaduk. Bener apa ora, nek ora ya bijine telu, nek bener ya 7 gitu ya. Itu. Terus cara menangani ke pasien itu jadi nilai UTS, itu UAS. Jadi satu kali datang ke kampus, satu hari itu Anda melakukan 3 kegiatan, 3 nilai. Paham ya? Satu kali saja. Pasiennya siapa? Boleh antar teman. Boleh antar teman. Kalau teman ini tidak punya karies, bagaimana? Ya, dalam hal ini karena situasi dan kondisi, memang kita tidak bisa benar-benar sesuai ya. Tidak bisa benar-benar sesuai dengan kompetensi. Jadi seandainya itu nanti teman kalian itu tidak bersih, tidak punya karies, ya kita bisa lakukan di visur silang, karena yang hampir mirip itu kan visur